Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mentari dari kelas BBI semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2019-840054. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai materi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama yaitu ada gerakan pembaruan dalam Islam. Secara umum, peradaban Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemundurannya yaitu 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim untuk menentukan masa depannya. Umat Islam juga harus berpegang teguh pada ajaran Nabi yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Maka disinilah tugas para pembaharuan untuk selalu mengedepankan pembaharuannya dan memotivasi umat agar bangkit dari keterpurukannya yang sudah begitu lama. Tokoh-tokoh pembaruan Islam diantaranya yaitu ada Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridho, dan Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Waliullah, Syir Said, Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya yaitu latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Yaitu yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga kebetulan dengan penemuan makam Sultan Pasai yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua yaitu ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besarnya berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam di Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa tradisi Indonesia dengan Persia yang disebut sebagai salah satu penguat. Contohnya yaitu ada peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan peringatan-peringatan bernama Tabuik di beberapa wilayah Sumatera, khususnya yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Yang ketiga yaitu ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat Muslim Cina dari Katon ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Gelar Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina yang pertama dari pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang terakhir yaitu teori Mekah. Dalam teori ini menyatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk belajar Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperoleh dengan sebuah perkampungan Arab di Barus, yaitu di Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selanjutnya yaitu ada riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Ia merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia.
Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim yang juga penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan. Arus dinamika pembaruan terus mengalir dan bergerak menuju berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peran pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Melalui media ini, umat akan kritis dan memiliki daya analisa yang tajam dan membaca peta kehidupan yang dinamis. Dalam konteks ini, setidaknya pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat ditempatkan sebagai upaya sekaligus wacana untuk memberikan inspirasi dan pembinaan peradaban umat di masa depan yang proporsional. Selanjutnya yaitu ada Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu aliran dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukan sebagai hamba Allah di muka bumi, serta merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasi yang harus dijadikan asas dan pusat perjuangan Muhammadiyah. Faktor yang melatar belakangi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah pengaturan umum yang diatur secara langsung oleh organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta dan agar tertib organisasi tersebut. Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Ketentuan dalam anggaran dasar digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan dalam organisasi secara lebih khusus. Dengan kata lain, anggaran dasar sebagai pondasi yang mengikat dan membina anggota untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan organisasi. Anggaran rumah tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ada kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan penegasan diri bahwa Muhammadiyah bukan berdakwah melalui partai politik, bukan pula dengan jalan ketatanegaraan, melainkan dengan pesan masyarakat, tanpa memperdulikan bagaimana struktur politik yang menguasai sejak zaman Belanda, Jepang, sampai kemerdekaan sekarang ini. Muhammadiyah hadir dengan kepribadiannya yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Inilah yang menjadi kepribadian Muhammadiyah dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara masing-masing yang sesuai dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah mendorong masyarakat menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berbagai cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman dan berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, fondasi, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, menuju terwujudnya cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan wajah yang mencerminkan tiga predikat yang melekat kuat sebagai asyakiyah
atau jati dirinya secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Matan keyakinan Muhammadiyah dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-37 pada tahun 1968 di Yogyakarta. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekulerisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah pada saat itu yang menjadi latar belakang perumusan konsep-konsep ini sebagai alternatif. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep-konsep ini adalah Profesor Dr. Rashidi, Ahmad Azhar Bashir, Jindar Tamimi, dan sebagainya. MKCHM adalah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Cita-cita Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Dan yang kelima yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang menyerupai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baldatun thayyibatun wal rabbun ghafar. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Agama yang terakhir dan sempurna yaitu adalah agama Islam. Dasar agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad terbuka di sepanjang zaman. Melaksanakan agama berdasarkan pengertian yang benar yakni ijtihad dan ittiba, yaitu mengikuti pada dalil. Ajaran Islam terdiri dari ajaran akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.